Hai, saya Rihan. Podcast Meja Makan adalah tempat tukar tambah kosakata yang akan membahas buku abiku memang beda dan nasihat-nasihat. Karena makan adalah rezeki tertinggi yang diberikan Allah kepada manusia, maka kita perlu menyantapnya dengan berbahagia dan bersama teman makan. Saya mau tanya, Pak. Ini di jilid kedua Nasihat Abiku di Meja Makan, halaman 56. Umar bilang, ketika kamu makan, jangan pernah dalam kondisi sendirian. Selalu ajaklah orang lain untuk menikmati makanan yang sama dengan dirimu. Karena makan adalah rezeki tertinggi kepadamu hari ini yang kamu bahagia untuk mendapatkannya. Maka, bahagiamu harus kamu tularkan kepada orang lain. Ajaklah makan orang lain agar ikut serta berbahagia bersamamu di hari itu, di detik itu, di tempat itu. Nah, mungkin saya pengen minta dijelasin lebih dalam nih Pak, tentang kenapa, apakah sepenting itu kita untuk makan bersama, terus ya makan bersama dengan keluarga mungkin atau dengan orang lain sepenting apa gitu Pak. Jadi kita mulai dari satu pengertian mendasarnya dulu soal rezeki, ya kan? Bahwa sesungguhnya apa yang paling indah di dunia ini itu kan dunia ini itu sendiri. Dan Allah itu memberikan segala sesuatunya kepada kita di dunia ini. Seyogianya kita ini, begitu kita menyadari bahwa seluruh hal yang ada di muka bumi ini itu adalah rezeki, maka hanya ada satu kata yang harusnya kita selalu ucapkan, yaitu adalah Alhamdulillah. Makan ini kalau dilihat dari unsur rezeki itu berarti ini itu kan satu rezeki yang kalau menurut saya itu adalah rezeki yang tertinggi bagi manusia. Karena dengan makan manusia itu bisa menegakkan tulang punggung, kemudian menyambung nyawa di hari itu. Kalau secara terminologi ilmu pengetahuan pastinya. Betul. Nah, kalau misalnya kemudian kita ini mendapatkan rezeki di hari itu, di tempat itu yang ada di piring kita tadi yang kita sudah makan. Rezeki ini itu kita harusnya itu kan memang menerimanya atau kemudian dalam tanda kutip memakannya itu kan dalam perasaan yang harusnya bergembira atau berbahagia, bersukacita ini. Karena Betul. kita menerima satu rezeki. Betul. Apalagi kalau rezeki ini dibandingkan dengan yang namanya misalnya rezeki yang berupa benda-benda yang kita miliki, misalnya rumah, kemudian mobil, kemudian misalnya emas yang kita miliki. Kalau misalnya satu makanan yang ada di tempat kita ini hanya ada di seluruh dunia, tinggal yang ada di piring kita sekarang ini. Iya. Kira-kira kita ingin mau menukarkan nggak itu dengan yang namanya mobil kita, emas kita, atau kemudian harta-harta yang kita miliki itu? Tentu kita mau, karena daripada kemudian kita mati kelaparan. Ini pula dalam pengertian kefakiran itu. Orang itu kalau hari ini dia berharta, tapi kemudian dia tidak bisa untuk makan hari itu sama dengan kategorinya makir kan? Nah, rezeki ini itu menyelamatkan kita untuk itu. Oleh karena itu, yang harusnya kita lakukan saat menerima rezeki ini itu kan harusnya kita bersyukur, berucaplah Alhamdulillah bahwa ini adalah rezeki dari Allah, yang kemudian kita harus menerimanya dengan sukacita. Jika dilihat lagi bahwa apa-apa yang ada di dalam makanan itu kan dia tidak berdiri sendiri. Yeah. Ada runutan sekian banyak makhluk Allah yang lain yang kemudian ikut serta andil di dalam rezeki kita di hari itu, di detik itu, di sekarang ini ya, kalau kita tadi makan itu. Artinya ada banyak sekali makhluk Allah yang terlibat, yang digerakkan oleh Allah sampai kepada piring kita. Kalau sampai kita ini kemudian tidak menikmati makanan ini itu dengan dalam tanda kutip adab yang benar, kita sama saja satu mencacati hampir seluruh proses yang diberikan dari makhluk Allah itu sampai kepada kita makanan itu.
Yang terlebih lagi berarti kita sama saja mencacati yang namanya makhluk Allah yang berupa makanan ini. Oleh karena itu satu hal yang harusnya kita lakukan berarti apa? Kita memang memiliki adab-adab terbaik saat kita makan. Adab terbaik salah satunya ketika kita makan itu adalah kita dalam menikmati makanan ini dengan sukacita, kita menikmatinya bersama-sama makhluk Allah yang lain. Dengan kata lain apa? Kita membagi rezeki kepada makhluk Allah yang lain. Supaya ketika kita ini menikmati rezeki itu memang bersukacita keseluruhannya, bahwa kita ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian rezeki di hari itu, di detik itu, di tempat ini gitu. Nah, dari sini pula kemudian ketika kita ini menikmati bersama-sama dengan orang, mau tidak mau kan harusnya kita ini menjaga rasa bahagia itu, kegembiraan kita di muka bumi ini dalam menikmati yang namanya rezeki Allah ini. Dengan cara kita selalu menjaga cara ngomong kita, cara ngobrol kita, ya. Jadi ketika kita berada di meja makan, seharusnya kita harus benar-benar penjaga utamanya itu apa? Syukur dengan rasa bahagia itu. Jadi jangan sampai kita begitu makan dengan gembira, tapi begitu ngobrol kita ngobrol sesuatu yang menyedihkan, kemudian mencacati orang, kemudian membuat rencana-rencana keburukan bagi sebanyak orang dan seterusnya. Karena itu sangat bertentangan dengan pertama kali kita menikmati yang namanya rezeki itu kan. Karena kebanyakan orang memang pada akhirnya begini yang saya perhatikan. Begitu orang itu menikmati makanannya di rumah, rata-rata mereka itu memang memiliki yang namanya meja makan. Iya. Tapi persoalannya begitu mereka makan bersama, mereka tidak ada di meja itu. Mereka ada di depan TV, atau mereka berada di laptop, atau mereka berada di depan HP sambil nonton YouTube, sambil nonton film dan seterusnya. Padahal di dalam isi tontonan itu bisa jadi isinya itu sangat jauh dari kata atau dari rasa atau getaran bahagia itu tadi. Karena yang kita tonton lagi kesedihan, atau lagi kita tonton lagi kebencian, kemudian yang kita lagi tonton adalah misalnya adalah berita-berita kekhawatiran dan seterusnya. Bagaimana mungkin kita ini menikmati rezeki Allah yang paling tinggi itu, yang seharusnya kita bahagia, tapi kita memasukkan kosakata, kan ini tontonan kosakata pula kan ada getarannya kan. Kenapa ini ada getarannya? Karena coba kita perhatikan, kalau orang itu mengantuk, itu kan menular kan. Orang marah itu kan menular kan. Bahkan orang bodoh aja nular, orang pintar itu menular. Apalagi getaran-getaran ini, getaran yang kekhawatiran, ketakutan, kemarahan yang ada di isi film atau isi YouTube atau isi televisi itu sama saja kemudian kita tidak beradab dalam memakan rezeki Allah yang paling tinggi. Jadi maka oleh karena itu kalau di keluarga ini memang untuk saya. Sekali lagi ini disclaimer untuk saya, belum tentu terbaik juga untuk yang lain, tapi setidaknya saya meyakini hal ini, bahwa begitu saya harus makan, saya harus memosisikan diri saya sebaik mungkin dalam menikmati makanan ini, berpakaian sebaik mungkin, kemudian berperilaku sebaik mungkin, kemudian kita ngobrol baik mungkin dengan kosakata-kosakata yang positif, kosakata-kosakata yang memang membangun, gitu, untuk peradaban manusia yang selanjutnya. Mungkin itu. Tapi bagaimana dengan, berarti boleh dong Pak kalau misalnya kita makan tapi kita nontonnya tontonan yang positif mungkin? Apakah itu menjadi sesuatu, bisa menjadi dalih saya nonton yang benar kok ini, atau gimana Pak? Kira-kira begini. Kita ini makan sendiri itu enak gak sih? Aslinya kalau dilihat, membagi rezeki supaya orang itu berbahagia itu enak gak sih?
memberi rezeki, berbagi rasa dengan orang lain gitu kira-kira. Enak. Iya kan? Karena Iya. kita makhluk manusia kan, makhluk sosial kan. Iya. Gitu. Tapi kenapa kebanyakan orang itu justru mau menyendiri ketika menikmati makanan yang paling makanan atau rezeki tertinggi? Makanya kalau kami di keluarga memakan makanan itu wajib bersama-sama. Karena kami ingin menghormati makanan ini, kemudian istilahnya bersyukur atas makanan ini, dan kita menjaga adab dalam menerima rezeki yang terbaik ini. Gitu. Berarti sebenarnya the whole konsep tentang makan dari Pak Adi ini sebenarnya kembali ke adab terhadap rezeki dari tertinggi dari Tuhan ini, ya Pak ya. Lalu apakah obrolan setelah makan itu juga berkaitan dengan adab terhadap makanan ini, atau ada hal lain lagi? Oh, kalau itu luas. Gimana? Kami luas. Jadi begini. Yang saya perhatikan di luaran dari kolega-kolega saya itu, mereka memang rata-rata memiliki yang namanya meja makan, tapi jarang mereka makan bersama. Iya. Itu pula yang kemudian begitu saya melihat kosakata yang dari anak-anaknya, itu sangat jauh berbeda dengan kosakata bapaknya. Iya. Ya kan? Iya. Karena emang nggak nyambung. Memang nggak nyambung. Kenapa itu nggak nyambung? Berarti jarang sekali terjadi tukar menukar kosakata antar generasi ini. Iya. Iya kan? Iya. Saya itu makan bersama ini. Itu salah satunya juga menghormati atau bersyukur atas yang namanya makanan ini. Itu salah satunya memang saya menginginkan anak saya itu menjaga hasab keluarga. Menjaga hasab keluarga. Oleh karena itu pembicaraannya memang seputar hasab keluarga atau prestasi-prestasi keluarga. Okay. Karena begini Marian, pada akhirnya ketika kita ini lahir di muka bumi ini, dan kita kemudian sudah balik ya, misalnya kita ini sudah kebebanan yang namanya agama. Oke. Dan siapa saja yang kebeban terhadap agama, karena memang agama ini beban. Hanya orang-orang yang memiliki akal lah yang bisa memikulnya, yang fisiknya kuat lah yang bisa memikulnya, dan orang-orang yang memiliki jiwa yang tenang lah yang memikulnya. Gitu. Karena ini memang beban, diberikan kepada orang-orang yang memang sudah dengan standar tadi itu, akalnya dan seterusnya itu, maka ada satu kaidah di dalam agama itu, yaitu mereka di dunia ini itu berkompetisi. Pada akhirnya di dunia ini itu berkompetisi. Gimana? Kompetisi atas karya-karya kebaikan manusia. Oke. Ya kan? Iya. Itu pula lah nanti kita kalau membaca bukunya Umar yang dituliskan atas perjalanan bersama saya itu, rata-rata sebagian besarnya adalah mengenal diri sendiri, nasab dan hasab itu tadinya. Coba kita perhatikan, banyak sekali di dalam ayat-ayat itu kan yang menceritakan soal yang namanya fastahbiqul khairat. Agama ini mendorong setiap orang itu berbuat baik kan. Yeah. Dalam berbuat baik, dorongannya itu bukan dalam dorongan yang kemudian kamu jalan aja deh, yang penting jalan yang kebaikan. Tapi kalimatnya itu nggak begitu. Kalimatnya itu adalah berlomba-lombalah dalam kebaikan. Artinya ada di sini untuk menyambut yang namanya kebaikan, kita perlu yang namanya kecepatan. Kompetisi itu tadi. Karena itu kompetisi pada akhirnya. Apa yang dikompetisikan di dunia ini? Yang dikompetisikan di dunia ini itu kan berarti ada di dalam yang namanya dua hal, yang namanya ruang dan waktu. Sekali lagi, ruang dan waktu. Ketika kita ini berada di dalam ruangan, berarti salah satu yang kita akan bicarakan itu kan tanah dan air. Iya kan? Gimana? Kalau tanah ini dimiliki oleh makhluk atau orang yang memiliki agenda keburukan, ya kan? Iya. Maka kira-kira dia memiliki dampak keburukan tidak di tanah ini? Hampir bisa dipastikan. Betul kan? Iya.
Kalau kemudian orang itu memiliki tanah itu untuk kebaikan, air itu untuk kebaikan, kira-kira dampaknya bagaimana? Itu kebaikan pula kan, Iya. pada akhirnya. Nah, pada akhirnya kalau kita ini beragama, kita berkompetisi itu dengan orang-orang yang melakukan agenda-agenda keburukan. Karena memang pada akhirnya Allah menciptakan di muka bumi ini memang untuk dua hal ini, supaya kita mengenalnya. Iya kan? Iya. Sometimes ada orang yang kemudian dari keburukan pindah ke kebaikan, kemudian ada yang dari kebaikan pindah ke keburukan. Tapi intinya kita lagi berkompetisi itu kan? Iya. Iya kan? Iya. Nah, oleh karena itu, karena ini kompetisi, maka kita harus meyakini bahwa kita harus memiliki yang namanya agenda-agenda kebaikan. Agenda-agenda kebaikan itulah yang wajib untuk kita omongkan dengan anak-anak kita. Karena kebanyakan orang tua memiliki agenda kehidupannya, kebaikan-kebaikannya, dia punya karir yang bagus, dia punya yang namanya karya-karya yang bagus, tapi tidak masuk kepada anaknya. Karena kosakatanya nggak nyambung. Waktu saya bercerita kepada Umar, ketika Umar itu bertanya kepada saya, memang salah satu hal yang saya didik dari Umar itu, salah satunya adalah saya titipkan ke banyak kolega saya, entah dari keluarga maupun dari kolega-kolega saya. Titipkan bukan berarti kemudian saya titipkan sejam 2 jam, enggak. Memang dia nginep di sana, di rumah-rumah orang-orang teman-teman saya ini. Memang dia kemudian banyakkan, karena dia sudah, supaya dia mengerti satu kata, kan di situ banyak katanya nanti, satu observasi, yang kedua keberanian, ketakutan, kemudian kekecewaan dan seterusnya. Salah satunya yang dia supaya bisa ngerti adalah dia bisa bandingin keluarganya dia dengan keluarga orang lain. Apa-apa saja yang ada di kami dan apa-apa yang ada di mereka. Supaya kemudian ada yang namanya substitusi kebaikan, kira-kira. Memang rata-rata yang dia keluhkan itu, yang pertama memang tidak ada makan itu, bersama. Orang tuanya datang jam berapa, anaknya jam berapa gitu. Waktu itu kemudian saya menjelaskan dalam konteksnya begini. Coba kita perhatikan misalnya, kalau ada isi keluarga isinya 5 orang, 2 orang tua, 3 anak. Anggaplah anak yang pertama itu usianya 26 tahun, anak yang kedua usianya adalah 20 tahun, anak yang ketiga usianya adalah 18 tahun, misal. Kalau dihitung, berarti secara angka mereka ini bisa bertemu bareng, itu kan berarti di usia anak yang paling bawah kan? Iya, betul. Di usia 18 tahun kan? Di usia 18 tahun mereka dalam satu rumah. Mereka tinggal bersama dalam satu rumah. Hidup bersama, kumpul bersama. Tapi pertanyaan menjadi begini. Apa karya keluarga ini? Apa karya antara adik dan kakaknya? Yang dihasilkan bersama. Yang dihasilkan bersama. Ketika pertanyaan ini diajukan, biasanya orang-orang yang diajukan pertanyaan ini dari Umar, waktu dia nginap itu mereka tertegun itu. Oh iya ya, saya selama ini bekerja tapi saya nggak pernah ngomong sama anak saya terkait dengan yang apa visi-visi dari ini. Karena banyak visi dari orang tuanya itu tidak ngalir ke anaknya. Iya kan? Karya-karya terbaik dari anaknya itu tidak mengalir kepada dari orang tuanya itu tidak mengalir kepada anaknya gitu. Padahal dalam Islam ini kan yang disebut sebagai hasad. Prestasi-prestasi generasi kita sebelumnya itu yang harusnya kita turunkan ke anak turun kita supaya dia ngerti dia harus lebih tinggi, lebih baik daripada leluhurnya. Itu pula lah kebanyakan orang tua tanpa sadar dalam doa-doanya itu sebetulnya berdoa supaya anaknya tidak, dalam tanda kutip, menghina leluhurnya. Apa itu menghina leluhurnya? Dia memiliki karya di dunia ini itu lebih rendah daripada leluhurnya. Yang kita inginkan itu kan secara tanpa kita sadari, sebetulnya kan kita menginginkan anak kita ini melebihi daripada kita kan, karyanya kan. Tapi mungkin kita akan kesusahan, banyakkan dari orang tua kesusahan untuk menjelaskan ini.
Nah, kalau karyanya saja dari orang tuanya, kakek-kakeknya dan seterusnya, buyut-buyutnya ini itu tidak terjelaskan dengan baik dengan anaknya, bagaimana anaknya bisa mencontoh apa karya daripada leluhurnya? Bagaimana dia bisa memiliki karya yang lebih baik daripada leluhurnya? Tidak ada tolak ukurnya. Tidak ada tolak ukurnya. Iya. Iya kan? Oleh karena itu, di dalam meja makan itu salah satunya selain yang di tempat, karena terus terang meja makan ini adalah tempat kami berkumpul karena kami semua sibuk. Karena kita punya yang namanya satu peraturan keluarga yang isinya 28 poin itu, salah satunya memang kita harus memiliki bisnis masing-masing sendiri. Satu orang satu. Wajib itu. Ya, semua harus punya. Semua harus mandiri. Gitu. Artinya kita semua orang super sibuk. Nah, kita ikat bondingnya itu ada di meja makan. Karena itu yang paling utama. Secondnya itu adalah yang ada di jalan kaki, tapi itu tidak terlalu rutin karena kadang-kadang saya akan pergi keluar kota. Terus yang kedua itu saat kita naik mobil bersama. Kalau pas sama Umar berarti ya saya ngobrol sama Umar. Gitu. Hari ini Umar sudah dalam kondisi yang dia bisa melalang buana ke seluruh negeri. Nah, tinggal saya lanjut, ini saya punya murid baru namanya anak saya yang kedua. Jadi lanjut kan. Berarti kayak ngulang lagi ya Pak ya? Kayak ngulang tapi beda ceritanya, karena kalau dilihat nanti dari sisi anak, masing-masing anak itu berbeda. Kenapa? Karena sekali lagi anak itu adalah representatif dari kita, ibu bapaknya. Ada saya dan istri saya di dalam dirinya. Ada unsur bapak dan unsur. Iya. Sedangkan saya ada unsur dari buyut-buyut saya. Betul kan? Iya, betul. Iya kan? Iya. Istri saya juga ada. Nah, tinggal kemudian kita lihat aja akarnya ini ke atasnya ini. Begitu kita kuat untuk mendefinisikan siapa diri kita dari nasab hasab ini, kita akan kuat untuk memastikan anak kita pasti nggak jauh-jauh dari situ. Karena itu seni memfirasati yang paling efektif yang selama ini diajarkan oleh ulama-ulama kita. Iya kan? Iya. Kenapa itu nasabnya itu kok nasab terbaik? Iya kan? Iya, Pak. Di dalam segi spiritual. Karena memang rata-rata ini dari nasab Nabi ke atas ini adalah intelektual dan spiritual. Gitu. Iya. Nah, artinya itu yang harus terjelaskan kepada anak-anak kita. Nah, saya sendiri di dalam di dalam meja makan ini salah satunya adalah merawat hasab keluarga, prestasi-prestasi keluarga atas agenda-agenda kebaikan dari keluarga ini untuk seluruh makhluk yang ada di. Kalau itu nggak dirawat, bisa jadi berapa banyak organisasi itu mati bersama pendirinya. Kematian organisasi itu mati bersama matinya sang pendiri. Berapa banyak kemudian yang namanya negara itu decline bersama decline-nya sang pendirinya. Dan berapa banyak keluarga yang kemudian decline bersama kematian daripada ayah ibunya. Kepala keluarganya. Ya kan? Kan banyak sekali kan? Kakek buyutnya kaya misalnya, atau kemudian pintar-pintar dan seterusnya, tiba-tiba kemudian terpuruk jatuh. Karena memang satu sisi itu tidak dirawat. Kosakata itu tidak mengalir. Visi-visi dari keluarga besar ini itu tidak mengalir. Karena bagaimanapun juga struktur terkecil di dalam yang namanya peradaban itu kan keluarga. Iya kan? Iya. Karena unsur ini adalah unsur terkecil, dia organisasi yang terkecil. Setidaknya organisasi ini juga harus merawat visinya. Karena sekali lagi, baik individu maupun keluarga itu sama-sama berkompetisi kebaikan dan keburukan di muka bumi ini. Nah, saya ingin memastikan bahwa keluarga saya ketika berkompetisi, saya ngambil sisi kebaikannya. Karena itu memang perlu dirawat. Dan cara merawatnya berarti apa? Berarti dengan ilmu pengetahuan yang kita harus obrolkan terus-menerus terkait dengan hasab keluarga kita atau visi-visi besar keluarga kita. Itu.
Berarti sebegitu krusialnya memang obrolan di meja makan khususnya keluarga Pak Adi ya. Iya, iya. Kaitannya itu sudah ke ya persiapan menuju hidup, maksudnya ya itu tadi supaya nggak terjadi organisasi yang mati ketika kepala keluarga yang dalam konteks ini Pak Adi gitu tidak ada gitu. Tapi Pak, pertanyaan saya tadi kan Pak Adi bilang berarti momen obrolan setelah makan itu adalah obrolan hasap gitu ya Pak ya? Obrolan membahas visi, membahas ini. Bagaimana jika si anak tidak, mungkin minatnya dia tidak sejalan dengan hasap yang didiskusikan, misalnya nggak jarang saya dengar orang tuanya dokter misalnya, terus anaknya diarahkan untuk jadi dokter nggak mau, minat saya bukan jadi dokter gitu. Nah gimana tuh Pak kalau misalnya anaknya memiliki minat yang mungkin berkebalikan dengan hasap keluarganya gitu? Sebetulnya kalau orang itu hanya melihat di atasnya saja, biasanya rada ketipu. Atau sekadar ayahnya saja, itu biasanya rada ketipu. Harusnya ayahnya menceritakan lebih banyak terkait dengan nasab-nasab yang di atasnya lebih jauh. Okay. Karena spektrumnya jauhnya lebih luas kan. Apalagi dilihat dari dua orang. Yang pertama adalah bapaknya, yang kedua ibunya kan. Jadi ini sudah dua keluarga yang besar kan. Iya. Gitu. Tapi pasti nanti akan dilihat ada satu bidang yang lebih besar yang memang ini DNA-nya dari keluarga besar ini. Jadi mungkin dia nggak dokter, tapi bisa jadi dia masuk di dalam kaidah yang namanya kesehatan, tapi tidak di wilayah itu misalnya, mungkin di manajemennya, mungkin di mana dan seterusnya. Oke. Karena memang belum tentu. Tapi kalau biasanya yang mentangnya terlalu perbedaannya terlalu timur dan barat itu, saya hampir tidak menemukan kalau orang itu benar-benar paham ya dari atas sampai akhir gitu. Karena kebanyakan kita, terutama misalnya di negeri kita ini, jarang orang itu mengetahui silsilah keluarganya sampai ke tingkatan yang tertinggi gitu. Terutama bagi yang awam, terutama karena memang itu nggak terawat gitu. Nah ada sebagiannya yang memang merawat itu dengan baik sehingga lebih mudah untuk mereka bisa mengetahui apa sih timbangan-timbangan peran-peran terbaik mereka yang ada di muka bumi ini. Ada satu lagi yang ingin saya sampaikan yang terkait dengan hasab itu begini Mbak. Pada akhirnya peran orang tua itu adalah sebagai khalifah. Dia adalah pengantar makhluk Allah sesuai dengan peran terbaiknya di muka bumi ini. Iya kan? Kalau saya sering untuk memberi contoh itu kan gelas ini dia makhluk. Dia punya peran terbaik sebagai tempat minum. Kita antarkan dia berarti sebagai tempat minum yang sekarang ini kita berarti sudah khalifah yang baik. Kalau tiba-tiba ini kita lempar ke orang, berarti kita sedang tidak mengantarkan ini benda atau makhluk itu kepada peran terbaik. Anak kan sama kaidahnya, dia makhluk. Dia berdiri sendiri. Urusannya dengan kita karena ada diri kita di dirinya. Ya kan? Oleh karena itu, karena dia dalam kondisinya itu adalah makhluk, dia pasti punya peran terbaik di muka bumi ini. Karena Allah ini itu menciptakan segala sesuatunya itu tidak dalam kondisi candaan. Memang pasti semua ada yang namanya perannya di muka bumi ini. Nah, khalifah yang baik itu adalah mencari semua di dalam makhluknya Allah itu peran terbaiknya apa, yang kemudian kita tinggal antarkan ke mereka semua kepada peran terbaik. Meja ini ada peran terbaik, saya harus mengantarkannya meja ini kepada peran terbaik. Yang kemudian makanan ini adalah peran terbaik dan seterusnya. Oleh karena itu, karena ini semua ada urusannya dengan peran terbaik itu, kita perlu untuk, kata kuncinya kan berarti mencari apa sih sebetulnya peran terbaik dari anak kita ini. Yang paling indah di dunia ini itu kan memang dunia ini sendiri. Tapi yang paling susah di dunia ini itu adalah mencari siapa diri kita. Mencari siapa DNA dan peran kita di muka bumi ini. Itu yang paling susah. Jadi ini pekerjaan yang sangat serius. Kita dalam mengantarkan anak kita itu sesuai peran terbaiknya itu berarti kan kita tahu dulu ini
peran anak ini sebetulnya digadang-gadang untuk apa. Nah kalau kemudian kita ini nganterin ngasal, padahal itu bukan peran terbaiknya ini kan berarti kita bukan khalifah yang baik. Mencari runutan DNA-nya dia harus berangkat dari akarnya ini orang. Akarnya itu ya berarti nasabnya dan hasab dari keluarganya. Ketika dia dalam kondisi bertumbuh ketemu dengan yang namanya lingkungan, sesuai dengan perjalanan waktu dia bertemu dengan banyak orang, guru dan bukunya, itu akan ketemu yang namanya sanad keilmuannya. Jadi ada 3 pada akhirnya ketika kita ingin melihat seseorang ini peran terbaiknya itu. Maka ini tidak bisa kemudian kita hanya melepaskan kepada pihak ketiga saja yang tidak pernah mengerti anak kita itu kayak apa. Apalagi sayangnya sistem yang ada itu komunal, ya kan? Jumlah buahnya kemudian diukur dengan ukuran yang sama, dengan pengertian yang sama, dengan kemudian waktu yang sama dan seterusnya. Pada akhirnya anak itu berbeda-beda karena dia memiliki yang namanya peran terbaik, dan orang tua itu adalah sebagai pengantar kepada anak ini menuju peran terbaiknya. Nah itulah yang memang keseharian kami bicarakan. Karena memang saya sendiri harus belajar sama anak-anak saya, karena belum tentu. Sekarang saya mau nanya, kira-kira di antara saya dan guru-gurunya, kira-kira siapa yang paling mengenal anak saya? Iya Pak Adi. Harusnya saya. Iya harusnya Pak Adi. Wajib kan? Itu pula saya mengetahui persis isu ini sebelum saya menikah. Oleh karena itu setiap anak saya yang lahir itu pasti saya memiliki memorize, karena saya memang catat tulis Pak. Catat tentang segala sesuatu dari pertumbuhan anak ini. Cara nangisnya bagaimana, cara marahnya bagaimana, cara berpikirnya bagaimana, kalau dia sakit kondisinya bagaimana, dia sakit di sisi ini, dia lemahnya di sisi ini, dan seterusnya. Karena memang pada akhirnya saya harus betul-betul memperhatikan dan bertanggung jawab atas orang ini. Kalau saya akan mengantarkannya, bagaimana saya ini akan mengantar DNA orang ini aja nggak ngerti, kita nggak pernah membaca. Kita ini kadang-kadang sering berkumpul, sering bicara, sering kemudian bekerja sama. Tapi kita ini kadang-kadang lupa. Tidak banyak kita ini menyelami satu sama lain, memahami satu sama lain. Iya kan? Yang kemudian orang itu kan paling bagus dalam bekerja sama itu ketika dia harus tetap berdiri sendiri dengan dirinya, saya juga berdiri dengan diri sendiri. Apa yang saya tidak ada, dia ada, kita saling bekerja sama, tukar pikiran. Nah kebanyakan kenapa orang tua itu berantem sama anaknya, ya memang karena orang tuanya menghegemoni 100% anaknya, karena dia tidak melihat DNA anaknya. Nah pekerjaan yang terumit di dunia ini itu adalah mencari siapa diri sendiri itu, atau diri kita itu, baik siapapun, baik diri kita maupun diri orang lain. Hai teman makan, untuk pemesanan buku Abiku Memang Beda bisa buka di web official abikumemangBeda.com atau klik link pemesanan di bawah ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini ya.